Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang percaya diri dalam psikologi olahraga. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan potensi dirinya sendiri untuk menghadapi berbagai situasi. Orang yang percaya diri yakin bahwa dirinya mampu bertindak dengan baik tanpa merasa rendah diri atau takut gagal. Lanjut. Ciri-cirinya memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, mampu mengakui kelebihan dan kekurangan secara seimbang, berani berpendapat dan bertanggung jawab atas tindakan, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari luar, dan mampu berkomunikasi dengan tenang dan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Rizky Rawan. Manfaat 1. Meningkatkan motivasi dan semangat belajar kerja. 2. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. 3. Membantu mencapai tujuan dan kesuksesan. 4. Membentuk mental tangguh dalam menghadapi kegagalan. Faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor internal, pengalaman dan prestasi, kemampuan fisik dan teknik, motivasi dan tujuan pribadi, pola pikir. 2. Faktor eksternal, lingkungan, dukungan pelatih atau tim, dukungan keluarga atau teman. Selanjutnya dibaca oleh Fibril. Halo. Cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, persiapan dan latihan yang konsisten. Kedua, berpikir positif dan menghindari pikiran negatif. Selanjutnya, kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Berlatih berbicara di depan orang lain. Evaluasi diri tanpa menyalahkan diri sendiri. Yang terakhir, dukungan pelatih, teman, dan keluarga. Ayo kesimpulan, percaya diri dalam olahraga adalah kunci utama keberhasilan seorang atlet. Dengan rasa yakin pada kemampuan sendiri, atlet dapat mengendalikan emosi, fokus pada performa, dan tidak mudah menyerah meskipun berada di bawah tekanan. Rasa percaya diri harus terus dilatih melalui pengalaman, motivasi, dan dukungan dari lingkungan. Sekian, ada yang ingin bertanya? Oke, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turhidayat Masih Jamil dari kelompok 1. Kenapa percaya diri dapat membangkitkan emosi positif? Terima kasih. Oke, lanjut. Piko. Perkenalkan, nama saya Vico Valentino. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri saat sedang ada pertandingan? Oke, lanjut. Siapa ya terakhir tadi ya? Jeffrey. Oh iya, Jeffrey. Ayo. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ansa dari kelompok kecemasan. Mengapa beberapa orang terlihat percaya diri, tetapi sebenarnya menyembunyikan rasa takut? Pertanyaan kayaknya beda tadi tuh. Enggak, Bir, yang ini, Bir. Ayo lanjut. Udah ya? Kirim ke WA gua aja, Jeb. Boleh, Jeb? Beda itu pertanyaan tadi. Ayo dijawab. Angga, Jidan.
Rizky. Saya akan soal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maesa. Kenapa percaya diri dapat membangkitkan emosi? 1. Meningkatkan keyakinan. Percaya diri membuat seseorang merasa yakin akan kemampuan dirinya, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. 2. Mengurangi kecemasan. Percaya diri dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan, sehingga seseorang dapat merasa lebih rileks dan positif. 3. Meningkatkan motivasi. Percaya diri dapat meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan, sehingga seseorang merasa lebih bersemangat dan positif. Udah puas belum, Maisa? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan Viko dijawab. Ini saya akan menjawab pertanyaan Viko, yaitu bagaimana cara menambahkan percaya diri saat bertanding. Yang pertama itu visual positif. Apa sih visual positif? Visual positif itu bayangkan diri kamu jika berhasil dan memenangkan pertandingan. Yang kedua itu fokus pada proses. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir, tapi lebih fokus pada proses dan apa yang kamu kontrol. Yang ketiga itu ucapan positif. Ucapan positif ini kayak untuk nenangin diri sendiri, kayak aku bisa atau aku siap. Yang terakhir itu dukungan diri sendiri. Beri dukungan pada diri sendiri seperti kamu yang lakukan pada temanmu saat bertanding. Mungkin cukup. Viko gimana? Cukup. Oke. Oke, saya menjawab pertanyaan Jepriansa. Mengapa sebagian orang memiliki percaya diri yang rendah meskipun memiliki kemampuan yang baik? Karena banyak sih faktor utamanya. Yang pertama, pola pikirnya negatif. Yang kedua, mungkin pengalaman masa lalu yang buruk seperti pernah gagal, pernah diremehkan. Yang ketiga, kurang penghargaan atau dukungan. Selanjutnya, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu ada rendahnya kesadaran diri. Dan terakhir, kurangnya pengalaman tampil. Gimana, Jeb? Oke, Bir, puas banget. Oke. Yaudah, selanjutnya sesi kedua pertanyaan. Cok, 15 menit lagi, Cok. Saya. Siapa yang nanya? Ilmi, ayo Ilmi dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilman Kamaluddin dari kelompok 7. Izin bertanya, mengapa persiapan dan latihan yang konsisten menjadi syarat utama? Mengapa persiapan dan latihan yang konsisten kesiapan ya? menjadi syarat konsisten? Iya, maksudnya mengapa kesiapan yang konsisten? Mengapa persiapan? Oh ya, sorry. Mengapa persiapan dan latihan yang konsisten menjadi syarat utama untuk meningkatkan percaya diri? Terima kasih. Oke. Syarat utama untuk meningkatkan percaya diri. Ayo yang lain. Saya. Ayo siapa? Selain Fauzan ada? Saya. Oh ya, Fauzan, silakan. Saya mau bertanya, Iya, saya mau menjawab. bagaimana cara mengatasi keraguan diri dan omongan negatif terhadap diri sendiri yang sering merusak rasa percaya diri kita? Ayo, pertanyaan selanjutnya ini di siapa? Bagaimana cara mengatasi keraguan? Nih, gua kirim aja. Oke,
kirim ke gue ya. Selanjutnya satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir. Ayo, satu lagi. Nggak ada. Ya, nggak ada, Bil. Nggak ada. Udah cukup. Oke, jawab itu jawab. Ayo jawab. Gua jawab pertanyaan janda. Saya. Telat. Ayo apa nih? Diam kali ya. Tanya di. Jawabannya nih. Adi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmi. Mengapa persiapan dan latihan yang konsisten menjadi syarat utama untuk meningkatkan percaya diri? Jadi persiapan mengurangi kepastian. Ketika seseorang sudah memahami apa yang akan dilakukan, risiko kesalahan menjadi lebih kecil. Semakin sedikit ketidakpastian, semakin kuat rasa percaya diri. Tanpa persiapan, banyak hal tak terduga akan timbul rasa ragu. Bagaimana, Hilmi? Cukup. Masih. Oke. Ayo Adi, nanya dulu Adi. Tadi Adi mau nanya tuh. Adi. Bentar. ChatGPT dulu kali. Adrian mau nanya, Adrian katanya tadi. Oh udah, ini udah Adi tadi terakhir. Woi, jawab pertanyaan lagi. Itu Adi, nunggu Adi. Ayo, hitungan 3, 1, 2, 3, dah. Ayo, jawab pertanyaan Jan. Coba ayo, banyak banget Jan. Judulnya. Oke, saya di sini menjawab pertanyaan Muhammad Faujan. No komitmen no. Bagaimana cara mengatasi keraguan diri dan omongan negatif terhadap diri sendiri? Yang pertama, sadari pola pikir negatifnya, Jan. Yang kedua, ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Yang tiga, fokus pada bukti, bukan perasaan. Yang keempat, gunakan teknik self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri. Yang kelima, catat keberhasilannya. Yang keenam, aksi kecil tapi konsisten. Yang ketujuh, kurangi kebiasaan membandingkan diri sendiri. Yang kedelapan, kelola lingkungan sosial. Selanjutnya, gunakan afirmasi yang spesifik. Yang ke-10, beri ruang untuk gagal tanpa menghukum diri sendiri. Oke, sudah cukup Faujan? Cukup. Oke, makasih. Ayo pertanyaan satu lagi Adi. Ayo, saya bertanya. Oke, sabar. Udah selesai. Ayo. Dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo. Yo. MPM 27. Ya, siap. Bagaimana cara membangun percaya diri yang sehat dan positif? Pelan-pelan, oi. Bagaimana cara membangun Percaya diri yang sehat dan positif, dan berikan contohnya. Beuh. Terima kasih. Oke, siap-siap dah ya. Gua aja yang jawab. Oke. Di sini saya menjawab pertanyaan Adi Prasetyo. Bagaimana cara membangun percaya diri yang sehat dan positif? Berikan contohnya. Yang pertama, kenali dan hargai kelebihan diri sendiri. Contohnya, fokus pada apa yang dikuasai, bukan yang belum bisa. Yang kedua, tetapkan tujuan kecil dan realistis. Hampir sama kayak Faujan ini ya. Contohnya, minggu pertama lari 1 kilo, minggu kedua lari 3 kilo. Yang ketiga, latih diri secara bertahap untuk menghadapi ketakutan. Contohnya presentasi kayak gini nih.
Yang keempat, bangun self-talk yang sehat. Contohnya, Bibir. Be. ya gitu contohnya. Sorry. Yang terakhir, jaga tubuh dan gaya hidup. Yang paling penting itu, jangan suka minum-minuman keras. Contohnya, Rokok lagi. Dah, contohnya. cukup Adi. Belum. Kalau semisal nih, salah Oh, satu ya. contoh itu kalau nggak bisa diperjalankan gimana? Be. Nggak bisa dijalanin, satu contoh. Iya, salah satu. Berarti nggak konsisten dia, nggak boleh. Jepri itu. Ya, Be. hampa berarti dia hampa. Nggak Apa jelas ya? hidupnya, hampa. Tolong Rayhan Syabani, mute. Rayhan Syabani, tolong mute. Rayhan Syabani. Rayhan Syabani, mute. Ayo, udah selesai. Apakah cukup? Cukup. Oke, moderator. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik. Foto dulu. Foto mukanya.